judul yang diberikan oleh Madir ke saya pertama kali itu adalah optimalisasi pembelajaran daring yang efektif katanya. Jadi saya suruh singkat menjadi optimalisasi pembelajaran daring saja. Jadi ada 3 kata pokok dalam ini, yaitu ada pembelajaran, daring, dan optimalisasi. Saya masuk dulu yang pertama biar kita satu pemahaman. Yang disebut dengan pembelajaran itu berbeda artinya dengan mengajar, dengan belajar, dengan pengajaran gitu ya. Jadi ini pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum 2013, istilah ini yang dipakai sekarang dalam interaksi guru dan siswa di kelas, yaitu pembelajaran. Ya. Kata yang kedua daring. Mengapa harus daring? Saya ingin keluar sedikit dari hanya karena pandemi COVID-19 saja, tentu tidak. Karena itu kita belajar daring. Jauh sebelum adanya COVID ini, pembelajaran daring itu juga sudah banyak digembar-gemborkan bahwa itu seperti suatu keharusan. Gitu. Sudah masanya. Gitu. Hanya masa ini kemudian dipercepat oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Yang mana tadinya mungkin masih dianjurkan dalam bentuk blended learning, campuran antara pembelajaran daring dan pembelajaran luringnya. Di dalam masa pandemi ini seakan-akan kita harus semuanya daring. Optimalisasi itu kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu adalah proses atau cara mencapai yang paling baik atau yang paling menguntungkan. Jadi itu tentu sedikit berbeda dengan kata efektif, efisien begitu ya. Jadi optimal itu belum tentu yang paling tinggi. Dan belum tentu juga yang paling efektif. Jadi optimal itu yang paling menguntungkan, yang paling pas lah saat itu. Yang berikutnya, apa sih peran guru dalam pembelajaran daring? Nah, peran guru yang sempat saya sebutkan tadi, misalnya menjadi fasilitator dan lain-lain yang biasa itu akan bertambah kalau pembelajarannya digunakan pembelajaran daring. Tidak mudah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, malah ini termasuk kualitasnya sering saya temukan guru kita itu masih agak gaptek dengan jaringannya. Malah jagoan muridnya daripada gurunya. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan juga, media daring yang digunakan apa aja sih gitu ya. Itu bisa banyak. Saya melihat Madir sudah membuat program akan melatih Bapak Ibu dalam menggunakan media-media yang sinkronos seperti Zoom ini misalnya dan lain-lain. Google Meet, saya lihat paketnya ada. Kalau ikuti channel YouTube-nya KKN 46 itu saya lihat sudah ada bagaimana tutorial Google Meet di dalamnya. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah kelola waktunya dengan baik, terjadwal, tidak terlalu memberatkan bagi siswanya. Artinya kalau sudah online tentu tidak sama lagi dengan offline gitu ya. Mungkin waktu yang 2 jam bisa dijadikan 1 jam. Kapannya? Banyak orang ketika Zoom meeting masih di tempat tidur misalnya atau di tempat-tempat yang sering banyak gangguannya. Tempat nyaman, yang jauh terhindar dari gangguan gitulah ya, yang punya anak. Saya pikir itu yang saya sampaikan karena waktunya 20 menit tadi sudah habis. Saya kembalikan saja ke Pak itu ya Pak Daryono. Sebenarnya saya akan sampaikan beberapa. Nah, jadi di sini saya pribadi, saya hanya menggunakan daring yang sangat sederhana. Saya hanya menggunakan WA. Kalau menggunakan yang lain-lain, Zoom, Webex, dan sebagainya, nanti ada japri masuk ke saya. Ibu, kuota saya tinggal sekian. Ibu, saya besok nggak ada kuota lagi. Kayak apa, Bu? Jadi begitu. Jadi saya sekarang bagaimana cara mudah seperti yang Bapak Zen sampaikan tadi, bagaimana kita memilih cara yang paling mudah, paling efektif. Jadi nggak harus sama aplikasi yang digunakan dengan orang lain, kita juga harus menggunakan. Kita harus menyesuaikan bagaimana kemampuan kita dan bagaimana siswa dapat
mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi di sini saya sebagai peserta juga, bahwasanya mungkin banyak sekali nanti yang ingin saya tanyakan, bagaimana hal-hal yang mungkin dapat lebih mempermudah kita dalam pembelajaran daring dengan sistem yang sederhana, siswa paham, guru juga mudah dalam menyampaikan. Jadi mungkin seperti itu saja Bapak Daryono yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada peserta lain yang mungkin memiliki kendala atau pengalaman atau testimoni lah, silahkan. Mungkin yang lebih dalam prosesnya mudah bisa berbagi. Nah, jadi di sini kita lebih fokus bagaimana berbagi kepada siswa dalam memberikan pembelajaran di sistem daring yang saat ini sedang kita laksanakan. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan, Bapak Daryono. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pujiningsih sudah berbagi pengalaman dan menggambarkan kasusnya di sekolahnya terkait proses pembelajaran di era pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kami melihat ada beberapa ibu guru barangkali yang hadir. Ada dari SDN 003 yang nampak dari sini. Barangkali kita pengen Bu mendengar langsung dari PPU bagaimana gambaran proses belajar mengajar di era saat ini. Silakan dari Ibu perwakilan SDN 003 barangkali bisa disampaikan, bisa bercerita sehingga nanti Pak Zen bisa menangkap masalah mendasar yang ada di daerah-daerah yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Yang lain, dari sekolah lain, dari PAUD barangkali yang ingin bercerita, berkisah suka dukanya mengajar di era pandemi ini.